Yaitu pertama ada customer, ada supplier, ada employee, dan personal. Hai, ketemu lagi dengan saya Soida di mata kuliah aplikasi komunikasi, yaitu di channel Kuliah Teknokrat. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai card file. Ya. Card file yaitu berfungsi untuk membuat, mencari, menampilkan, mengubah, menghapus, dan mengelompokkan catatan individu dan perusahaan. Ya, kita dapat membuat, mencatat seluruh informasi mengenai pelanggan ya, baik itu kartu pelanggan, alamat pelanggan, dan piutang pelanggan. Tidak hanya pelanggan, card file juga bisa membuat kartu seperti contohnya lainnya itu pemasok atau supplier ya. Bisa menetapkan pajak, termin yaitu adalah syarat pembayaran dari pelanggan dan pemasok. Ya. Card file biasanya digunakan untuk membuat dan mengolah data customer atau pelanggan. Ya, bisa juga untuk mengolah vendor, pemasok, employee atau karyawan, dan personal atau pribadi. Ya, jadi card file itu digunakan untuk mengolah data atau bisa membuat kartu pelanggan, pemasok, dan karyawan. Ya, card file di dalam MyYob merupakan kumpulan data customer, supplier, employee, dan personal. Kemudian ada modul comment center yang tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Card list terdiri dari kelompok, yaitu pertama ada customer, ada supplier, ada employee, dan personal. Apa itu customer? Customer atau pelanggan yaitu digunakan untuk mencatat data nama dan alamat pelanggan. Kemudian supplier atau pemasok itu digunakan untuk mencatat data pemasok atau data supplier. Kemudian ada employee digunakan untuk mencatat data pegawai karyawan, pegawai perusahaan. Jadi card file itu digunakan untuk mencatat kartu-kartu, tidak hanya kartu pelanggan dan kartu supplier, namun bisa digunakan untuk kartu pegawai atau karyawan atau kartu personal. Ada dua kelompok yang memiliki saldo, yaitu kelompok supplier, yaitu berkaitan dengan hutang dagang, dan customer yang berkaitan dengan piutang dagang. Nah, di card file kita dapat mengisi jumlah saldo piutang. Saldo piutang punya customer dan saldo hutang dagang punya supplier. All card merupakan gabungan dari seluruh card atau seluruh kartu file. Tipe card dapat ditentukan pada tab profil pada jendela card information. Cara ini dapat digunakan jika membuat card pada kelompok all card. Oke. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan video kali ini ke praktikum mengenai card file. Baik, saya lanjutkan video mengenai card file, yaitu saya akan menjelaskan praktikum mengenai card file. Ya, di sini sudah ada MyYob Counting ya, kemudian ada akun, ada banking, sell, time billing, purchase, file, inventory, dan card file. Nah, di video ini saya menjelaskan mengenai card file. Ya, bisa masuk ke card list. Ya. Nah, di sini ada secara keseluruhan yaitu all card, ya. All card. Oke. Di sini saya sudah ada data mengenai customer dan supplier atau pelanggan atau juga pemasok, ya. Ada 3 customer, ada 3 supplier.
Oke. Kita lihat di sini ada soal transaksinya, ya. Untuk customer ada 3, yaitu PT Muda, PT Karya, dan PT Kreasi. Dan vendor atau supplier ada PT Tekno, PT Angel, dan PT Raja. Ya, baik, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengisi card file untuk customer. Ya, di sini di bawah ada button new, nanti kita klik new-nya, ya. Kita inputkan di profil, yaitu pilih dulu card tipenya mengenai customer, ya. Kalau kita nginputin tentang customer, berarti pilihnya customer. Kalau supplier, pilihnya supplier. Employee itu untuk karyawan, bisa pilih yang employee, yang untuk karyawan atau pegawai. Kalau personal itu untuk pribadi, ya. Kali ini kita inputin yang customer terlebih dahulu. Oke, kemudian di name, yaitu nama customer-nya, ya. Pertama yaitu ada PT Muda. Ya, kita inputkan nama PT Muda. Lalu di sini card ID-nya bisa kita inputkan C001. C itu artinya customer, ya, bisa. Jadi customer nomor 001, ya. Location-nya, alamatnya kita isi sesuai dengan soal, yaitu Jalan Ahmad nomor 15, ya. Oke. Kemudian city-nya Kalianda, ya. Country-nya bisa kita isi Indonesia, ya. Atau kita isi sesuai dengan soal saja, ya. Kota sudah. Kemudian di sini ada saldo. Saldo ini adalah saldo piutang dagang punyanya customer, ya. Punya customer, kita inputkan. Nah, untuk inputkan saldo piutang dagang itu bukan di card list, ya. Nanti di setup, kemudian pilih balance, ya, pilihnya customer. Ya, jadi untuk card list yaitu isinya hanya mengenai data-data pribadi customer seperti alamat, tempat tinggal, nomor telepon, dan email seperti itu, ya, atau profilnya. Oke, kemudian kita isikan termin. Termin itu adalah syarat pembayaran, ya, atau jangka waktu si customer untuk bayar piutangnya. Nah, di sini piutangnya sebesar 3 juta untuk PT Muda. Terminnya yaitu 3/10 N30, ya. Dia dapat diskon sebesar 3%, waktu diskonnya hanya 10 hari. Jadi waktu diskonnya itu cuma 10 hari, lewat dari 10 hari tidak ada diskon lagi, gitu, ya. Nah, N45 ini merupakan adalah batas waktu pembayarannya, ya. Jadi lewat dari 45 tidak bisa, ya. Nah, untuk pembayaran di sini tidak ada denda, ya, tidak ada late atau denda pembayarannya tidak ada, ya. Namun hanya ada batas pembayaran sampai 45 hari. Ya, baik, kita inputkan termin. Oke. Untuk input termin masuk ke selling detail. Ya, kita inputkan di sini customer termin information. Di sini ada berbagai macam metode pembayarannya. Ya, di soal untuk PT Muda itu metode pembayarannya menggunakan kredit. Ya, dia punya piutang dengan batas sampai 45 hari. Kalau 45 hari, kita pilihnya yang off day after EDM, ya, yang pagarnya di depan. Ya, jadi pilih pagar di depan. Ya, kemudian diskon day ini adalah diskonnya waktunya berapa, ya, sebesar 10 hari, ya. Berarti gini kita isi diskon day waktunya 10 hari. Kemudian balance due day itu adalah jangka waktu dia bayar piutangnya. Tadi dikasih sebanyak 45 hari, ya. Lalu diskon early payment, ya, berapa persen diskonnya? Oh, 3%. Berarti sini kita inputkan sebanyak 3%. Ya. Oke, kemudian lihat di soal ada late payment atau denda pembayaran. Kalau tidak ada, kita kosongkan aja. Volume diskonnya kosongkan, ya, karena di sini tidak ada denda, ya, di soalnya. Jadi kita kosongkan. Dan apabila ada denda, bisa kita isi di sini. Misalkan dendanya 2% atau 1%, kita inputkan. Dan apabila tidak ada, kosongkan saja. Ya, ya, kemudian ini kita oke. Ya, kita sudah mengisi untuk
kartunya, kartu untuk PT Muda, ya. Di sini juga saya sudah mengisi untuk kartu PT Kreasi dan PT Karya, ya. Oke, kita lihat di PT Karya terminnya itu 30 hari, ya, 1 bulan. Nah, kalau untuk 30 hari, ya, kalau 30 hari, itu metode pembayarannya, paymentnya pilih yang pagarnya di tengah. Cara simpelnya, ya, kalau 30 hari, pilih pagarnya yang di sini di tengah. Kalau yang 45 hari, pilih gambar yang ada pagarnya di depan, ya. Dan kalau misalkan dia pembayarannya secara cash, ya, secara langsung atau tidak punya piutang gitu ya, pilihnya yang COD bisa atau yang prepaid juga bisa. Ya, jadi dia bayarnya secara langsung tunai seperti itu ya. Oke. Berapa di sini diskonnya? Dapat 2%. Kita inputkan 2. 10 waktunya. 30 hari dan waktu diskonnya mendapat 2%. Oke, selanjutnya PT Karya. PT Karya, PT Kreasi ya. Sama dengan PT Karya ya, term ini ya, 2/10 N30. Ya, berarti menggunakan pagar yang di tengah. Ya, 10. Sini batas pembayarannya 30 hari atau 1 bulan. Dan di sini sama 2%. Ya, sebanyak 2%. Oke, pas sudah kita oke. Sama, untuk supplier juga sama caranya untuk pengisian seperti customer ya. Kita isi, namun yang membedakan hanya tipenya. Kalau tipenya kita pakainya yang tipe supplier ya. Jadi pakainya supplier, kalau misalkan customer ya customer, supplier ya supplier. Dan pengisian datanya sama saja. Ya. Lalu untuk termin, kita bisa masuk ke buying detail. Ya, kita inputkan untuk PT Angel, terminnya berapa? 2/10 N30. Ya, berarti di sini masuk ke buying detail. 2/10 N30 berarti pagar yang di tengah. Ya, berarti di sini 10. Balas studinya 30 hari dan early payment-nya 2%. Oke. Selanjutnya PT Tekno. 3/10 N45 ya. Kita inputkan di buying detail. Kalau 45 hari lewat dari 1 bulan berarti pilih pagarnya di depan ya, yang pagar di depan of day after. Berarti after itu artinya setelah 1 bulan. Ya bisa 31 hari, 32, 35 atau paling lambatnya sih 45 hari gitu ya. Sini 10, 45, 3%. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk penginputan saldo awal ya. Jadi tadi di card list itu hanya penginputan profilnya saja, profil customer dan profil supplier ya. Untuk saldo piutang dagang yang punya customer dan saldo piutang dagang supplier itu masuk ke menu setup ya. Pilih balance, pilih dulu yang customer balance ya. Oke, kita inputkan dulu yang pertama yaitu PT Muda. Kita klik 2 kali PT Mudanya. Di bawah ini pilih add cell ya. Bisa di enter aja atau tekan tab di keyboard. Nah, nanti muncul nama PT-nya, kemudian invoice-nya. Ya, ada termin di sini. Termin ini dibuat tadi kita buat di card list ya. Tanggal, karena ini berkaitan dengan saldo awal ya, jadi untuk saldo awal kita inputinnya tanggalnya sama aja, disamakan, tanggal awal periode. Berarti kalau tanggal awal periode itu tanggal 1 bulan 1 2022. Customer PO bisa kita isi C001 ya, memonya karena ini tentang customer berarti memonya tentang
piutang dagang. Ya, bisa kita isi saldo awal piutang dagang. Oke. Berapa piutang dagangnya punya PT Muda? Kita lihat di soalnya. Sebesar 3 juta. Ya, kita inputkan di sini 3 juta. Oke. Di sebelah included totalnya atau saldonya ada tax code. Ya. Kalau di card file-nya tidak ada pajak, kita beri NT aja ini. Ya. Jadi tidak ada pajak. Oke. Kalau sudah di-record, oke. Nah, muncul saldo piutang dagang punyanya PT Muda sebesar 3 juta. Ya, selanjutnya kita inputkan lagi untuk PT Karya dan PT Kreasi. Ya, PT Karya sebesar 2 juta. Nah, di customer retail ini kita ganti dulu nama PT-nya. Ya, PT Karya. Ya, apabila tidak diganti, kita pilih add cell lagi di sini, nanti saldo piutangnya bakal nambah di PT Muda, ya, bukan pindahnya di PT Karya. Jadi wajib ini diganti. Ya, ganti, add cell, enter lagi. PT Karya yaitu piutangnya sebesar 2 juta. Tanggalnya sama ya, tanggal awal periode. Memonya juga sama, saldo awal piutang dagang. Sebesar 2 juta rupiah. Oke, record. Nah, masuk ya untuk PT Karya sebesar 2 juta. Selanjutnya itu PT Kreasi. Berapa saldonya? Itu 3 juta. Kita inputkan. Pilih dulu di customer detailnya, ganti ke PT Kreasi. Ya. Pilih lagi add cell. Tanggalnya sama, tanggalnya periode. Memonya sama juga, saldo awal piutang dagang. Oke, sebesar 3 juta rupiah. Oke, record. Oke. Ya. Cancel. Kita lihat lagi, masuk ke setup, balance, kemudian kita pilih customer balance. Oke. Nah, di sini balance ya. Yang harus diperhatikan pada saat penginputan saldo awal, perhatikan di sini di bawah ada total sell, ya, linked receivable account balance dan out of balance. Nah, di sini out of balance month-nya itu harus kosong. Jadi sama-sama 8 juta. Kenapa di sini dia bisa kosong atau balance? Jadi penginputan saldo piutang dagang punya customer ini harus link jumlahnya sama dengan di bagian akun. Ya. Nih, sama piutang dagang sebesar 8 juta. Jadi apabila di bagian akunnya 5 juta, ya, misalkan saya ganti nih ya. Ini saya ganti 5 juta. Ya. Ya, kita balik lagi ke setup, balance, kemudian customer balance. Nah, akan minus ya atau lebih di sini 3 juta. Ya, artinya tidak balance. Dan harusnya saldo awal piutang dagang ini di balance ini harus sama dengan di bagian akun di aset. Jadi sama-sama sebesar 8 juta. Ya, itu yang harus diperhatikan. Ya. Nah, bagaimana yang di hutang dagang? Sama penginputannya seperti piutang dagang ya. Penginputan hutang dagang, supplier balance itu juga sama. Jumlahnya harus sama dengan hutang dagang sebesar 6 juta. Ya, kita lihat di soalnya. Benar nggak sih? Totalnya 6 juta, 2 juta, 1, benar ya? 3 juta, 6 juta. Ya, totalnya sama-sama sebesar 6 juta. Oke. Nah, semoga video kali ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe channel Kuliah Teknokrat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.